Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur malam hari ini adalah malam hari yang berbahagia, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya, segala sesuatu yang kita alami dan sudah kita lalui, semuanya patut kita syukuri. Baik atau tidaknya keadaan kita, semuanya harus kita syukuri. Ya, bahkan di setiap detik kehidupan kita adalah satu hal yang wajib, yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Karena setiap detik kehidupan kita adalah sebuah anugerah. Ya, maka daripada itu, dari anugerah yang Tuhan berikan itu, kita menggunakan kesempatan itu untuk datang kepada Tuhan, untuk mau bersekutu kepada Tuhan. Ya, bahkan pada malam hari ini kita juga, saya yakin bahwa kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita segera baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai 6. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai 6. Oke, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini adalah sebuah pesan, sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan anak didiknya atau anak rohaninya, yaitu Silwanus dan Timotius, yang disampaikan kepada jemaat, ya, atau orang-orang yang ada di Tesalonika. Yang dimana Tesalonika ini adalah sebuah kota sebelum kedatangan Paulus, sebelum Paulus mengajarkan pengajaran. Kota ini adalah kota yang maju, yang dimana isinya adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa, yang dimana juga mereka hidup dalam kekaisaran Romawi, ya. Jadi orang-orang di sana adalah orang-orang yang belum beriman, tetapi Paulus mendatangi kota itu untuk memberikan pengajaran. Ya, maka dalam kitab Tesalonika ini adalah menceritakan orang-orang yang ketika Paulus sedang membangun satu jemaat. Artinya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah orang-orang yang baru mengenal Kristus. Ya, artinya masih kekanak-kanakan secara rohani. Ya, bagaimana yang dikatakan secara kekanak-kanakan rohani, ya. Nah, maka di dalam ayat yang kita baca, ya, mulai dari ayat 4 sampai 6 ini menjelaskan bahwa bagaimana kedatangan Paulus itu sendiri kepada jemaat di Tesalonika. Ya, bagaimana ia sebagai seorang penginjil, apa yang ia lakukan sebagai seorang penginjil, sebagai pemberita firman.
Apa tujuannya? Apa maksudnya? Ya, apakah hanya sekedar menarik perhatian orang-orang supaya namanya terkenal? Ataukah untuk mencari muka? Ataukah untuk mencari pujian? Ya. Jadi di dalam ayat yang kita baca ini, dan kita akan membahas bahwa bagaimana seorang penginjil atau pemberita firman itu seharusnya memberitakan firman dengan baik. Ya. Nah, dari kita tahu tadi bahwa dari orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang yang masih kekanak-kanakan secara rohani. Yang artinya pola pikir mereka juga belum dewasa. Ya, pola pikir mereka belum dewasa. Bagaimana yang dikatakan dengan kanak-kanak, tidak bisa dibentak-bentak, ya, tidak bisa dikeraskan, harus dengan makanan yang lembut. Tetapi Paulus menyampaikan pengajaran. Di awal kalimat di ayat 4 ia katakan, ya, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan, ya, malam hari ini adalah bagaimana penginjil tujuannya untuk menyampaikan firman itu bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Ya, bagaimana kita sebagai penginjil tidak harus penginjil, tetapi bahkan di setiap kita di tempat ini, ya, kita bisa menyampaikan firman itu kepada sesama kita. Tidak harus jadi penginjil, tidak harus memiliki gelar sebagai seorang penginjil, tidak. Ya, dimana ia mengatakan atau Paulus mengatakan bahwa kami menyampaikan Injil ini bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Allah, untuk menyukakan Tuhan. Ya, karena akhir-akhir ini banyak orang yang menyampaikan firman itu tujuannya agak melenceng dari yang seharusnya, yang Tuhan mau. Ya, banyak pendeta sekarang yang menyampaikan firman Tuhan bukan untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi tujuannya apa? Ada yang memiliki tujuan untuk menyenangkan hati manusia dengan, ya, tujuannya apa? Untuk menarik perhatian jemaat. Ya. Jadi banyak pendeta yang menyampaikan firman Tuhan atau khotbah yang dirancang sedemikian rupa dengan baik, yang dirancang supaya bisa menarik perhatian, yang bahkan dalam penyampaiannya itu seringkali ada lebih ke lelucon. Ya, supaya apa? Supaya jemaat tertawa, supaya jemaat bahagia. Jadi mengesampingkan tujuan awal, tujuan utama, yaitu untuk menyukakan hati Allah. Nah, jadi tujuan itu merupakan satu hal yang salah. Firman Tuhan itu bertujuan untuk menegur, menasehati, mendidik, bukan sebatas untuk menyukakan hati manusia. Ya, kenapa banyak pendeta melakukan hal-hal demikian? Supaya jemaatnya tidak lari, supaya jemaatnya tidak kabur, ya, tidak merasa bosan. Ya, mengatakan nanti kalau firmannya terlalu keras, maka jemaatnya akan lari atau kabur. Ya.
Tetapi malam hari ini di dalam penyampaian Paulus mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Allah. Walaupun Paulus tahu bahwa jemaat itu adalah jemaat yang masih baru, pola pikirnya masih belum dewasa, kerohaniannya belum dewasa, tetapi Paulus dengan tegas mengatakan, kami tidak datang untuk menyenangkan hatimu, bukan datang untuk menyukakan telingamu, memanjakan telingamu dengan firman-firman atau dengan motivasi pemanis saja, tetapi benar-benar murni menyampaikan firman Tuhan untuk menyukakan hati Allah. Makanya di awal kalimat Paulus mengatakan di ayat 4, ya, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak. Artinya apa? Bahwa sebelum penyampaian penyampaian Injil, Paulus terlebih dahulu menyadari dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang sebenarnya hanya seorang yang dilayakkan. Dia katakan, karena Allah telah menganggap kami layak. Artinya dengan kesadaran penuhnya Paulus mengatakan dengan kalimat lain, ia secara tidak langsung mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan Injil ini, tetapi hanya karena Allah telah melayakkan kami untuk menyampaikan Injil itu, ya. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil. Karena ia sadar, ya, karena ia sadar bahwa sebenarnya ia tidak layak, maka ia harus membenarkan tujuannya apa untuk menyampaikan Injil itu. Ya, Paulus tidak peduli bahwa orang-orang di Tesalonika ini adalah orang-orang yang jiwanya belum dewasa, tetapi yang Paulus sampaikan adalah kebenaran. Ya, ia tidak semata-mata menyampaikan firman untuk mencari perhatian supaya ramai orang datang, ramai orang untuk bergabung atau mengikut Paulus, percaya kepada Paulus. Tidak, tetapi ia sadar, ya, ia sadar bahwa tujuan pemberitaan Injil itu adalah untuk menyenangkan hati Allah. Ya, jangan sampai kita di tempat ini, ya, jangan seperti kasus-kasus banyak pendeta, ya, yang hanya menyampaikan firman untuk lucu-lucuan saja, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan pengajaran, tetapi hanya menyampaikan motivasi-motivasi, ya, untuk menyenangkan telinga, untuk memuaskan hati manusia. Nah, ini merupakan motivasi yang salah. Ya, jangan kita hanya menyampaikan firman untuk menyenangkan hati manusia. Ya, boleh saja kita memberikan satu lelucon, sesekali tidak apa-apa, atau memberikan penyampaian firman Tuhan yang menarik, yang dirancang dengan baik, boleh-boleh saja. Tetapi kita jangan lupa tujuannya apa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Kita menyampaikan firman Tuhan dengan strategi yang bagus supaya menarik perhatian untuk orang supaya mendengarkan kita. Tetapi tujuannya jangan melenceng. Tujuannya jangan hanya sekedar menyenangkan hati manusia. Ya, penyampaian kita yang menarik itu hanya sebagai strategi saja, bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tetapi tujuannya bukan itu. Tujuannya tetap kembali kepada Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya, tidak peduli apakah jemaatnya masih baru, tidak peduli apakah jemaatnya seperti apa, ya,
Kan banyak sekarang kasus-kasus, apalagi di gereja-gereja besar, mungkin ya menyampaikan firman dengan baik, apalagi dengan orang-orang yang jemaatnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki duit banyak. Wah, sepertinya anti dengan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang membosankan. Tetapi malam hari ini Paulus mengingatkan kita bahwa pemberitaan Injil itu bukan untuk menyenangkan hati manusia. Artinya kita menyampaikan firman Tuhan benar-benar murni untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, bukan sekedar menyenangkan hati manusia. Ya, ayat 5 mengatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ya, kami tidak pernah bermulut manis. Ya, jangan kita hanya menyampaikan firman, kita menyusun kata-kata dengan baik, menyusun kalimat sebaik mungkin, ya, supaya kita terlihat baik, kita terlihat menarik sehingga orang mendengarkan kita. Jangan hanya menyampaikan kata-kata tersebut, ya, supaya menyenangkan hati manusia, tetapi justru seharusnya kita menyampaikan firman itu dengan kebenaran yang sejati. Ya, jangan kita menyembunyikan kebenaran. Ya, jangan kita menahan teguran hanya untuk menyenangkan, hanya supaya berpikir bahwa jangan sampai mereka sakit hati. Firman Tuhan itu tidak bermaksud menyakiti hati, tetapi tujuannya adalah untuk menegur, untuk mendidik, untuk menasehati. Ya, sekalipun firman Tuhan sekeras apapun, itu harus kita sampaikan sebagai pengajaran, bukan untuk menyenangkan hati manusia belaka. Ya, tujuannya bukan itu. Jika ada orang yang tersinggung dengan firman Tuhan, bukan penyampaian firman Tuhan itu yang salah, tetapi pola pikir manusia yang belum dewasa. Artinya manusia seharusnya jangan diberi makan susu terus. Jangan hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang lembut-lembut saja, tetapi harus mau menerima pengajaran yang keras dari firman Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan Paulus. Ini yang dikatakan Paulus. Aku tidak datang untuk menyenangkan hatimu. Aku tidak datang untuk mencari perhatianmu, untuk mencari pujian darimu, tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Ya, ayat 6 mengatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami tidak dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, nah, ia mengatakan bahwa kami juga tidak pernah mencari pujian dari manusia. Banyak kan dari penyampaian firman Tuhan ketika pendeta setiap khotbah dia pasti lucu-lucu. Justru pendeta yang seperti itu mendapat pujian, mendapat pujian dari jemaat. Justru banyak jemaat yang tertarik dengan demikian. Ya, jangan sampai kita hanya sebagai pelawak, jangan kita hanya sebagai orang yang menyenangkan hati manusia, atau hanya sekedar mencari pujian, ya, supaya kita dikatakan, wah, pendeta ini pendeta favorit saya, pendeta yang menyenangkan hati saya.
yang setiap kali khotbah membuat saya tertawa, membuat saya bahagia. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang rohaninya belum dewasa. Boleh saja sesekali, tetapi esensinya bukan di situ. Ya, kita boleh saja membuat firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan yang menarik. Ya, tetapi intinya atau tujuan utamanya bukan di situ, tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran, untuk mendidik, untuk menegur. Ya, jangan segan untuk menegur orang lain hanya supaya dia tidak tersinggung. Justru melalui firman Tuhan, ya, melalui penyampaian firman Tuhan yang keras, orang itu dididik supaya lebih dewasa, supaya keimanannya semakin meningkat, bukan tetap stuck kepada kekanak-kanakan. Artinya semakin lama makanan kita bukan susu lagi, tetapi kita sudah bisa memakan makanan yang keras. Nah, dari sisi lain yang disampaikan Paulus ini juga artinya adalah tersampaikan kepada kita sebagai pendengar, ya, bahwa janganlah kita juga sebagai jemaat hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan saja, firman Tuhan yang lucu-lucu saja, ya, tetapi dengarkanlah firman Tuhan yang mendidik, dengarkanlah firman Tuhan yang mengajar, yang menegur, yang mengingatkan kita. Justru itulah yang kita butuhkan. Ya. Jangan hanya mau supaya kita mendengarkan khotbah untuk menyenangkan hati kita saja. Ketika firman Tuhan pengajaran disampaikan atau firman Tuhan yang bersifat menegur kita, kebetulan mengena dengan kehidupan kita, kita merasa tersinggung. Ya, jangan kita terus-terusan demikian, tetapi justru kita menerima hal itu sebagai satu kebenaran yang daripada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mendidik kita, untuk membuat kita semakin dewasa secara rohani. Ya. Jadi malam hari ini Paulus dari ayat yang kita baca, ya, menyampaikan bahwa ia tidak peduli bahwa jemaatnya adalah jemaat yang baru, tetapi justru Paulus mau supaya jemaat baru ini dapat bertumbuh, tidak hanya minum susu terus, tetapi mengalami pertumbuhan sehingga makanannya pun semakin keras. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Ini yang dilakukan oleh Paulus, ya, memberitakan kebenaran, memberitakan pengajaran, dan ia dengan tegas mengatakan itu kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Ia dengan tegas mengatakan, aku tidak datang untuk menyenangkan hatimu. Ya. Aku tidak menyampaikan firman untuk menyukakan engkau, untuk mencari pujian dari engkau. Ya. Tetapi tujuan saya adalah untuk menyampaikan kebenaran dan untuk menyukakan hati Tuhan. Ya. Karena saya tahu bahwa saya juga menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya layak, tetapi karena saya dilayakkan. Artinya itu adalah sebuah anugerah, ya, dari kesadaran Paulus. Ya, kita ini sebagai pemberita firman Tuhan sebenarnya tidak layak. Ya, sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menyampaikan firman. Maka sampaikanlah firman itu kepada siapa yang melayakkan kita, kepada siapa yang memberikan kita anugerah,
bukan kepada orang-orang. Ya. Jadi malam hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu bersifat mendidik, ya. Bersifat mendidik, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Jangan kita kerohanian kita terus-terusan tidak bertumbuh, hanya stuck kepada kerohanian yang kekanak-kanakan. Tetapi mari kita terus bertumbuh, ya. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pemberitaan firman itu tidak harus, ya, menyandang gelar sebagai penginjil atau guru Injil atau pendeta, tidak harus. Tetapi semua orang, setiap kita di tempat ini yang dapat menyampaikan Injil itu melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita bisa menyampaikan kepada sesama kita, kepada teman, ya. Dan kembali lagi, jangan segan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran hanya untuk menyenangkan hatinya. Tetapi walaupun demikian juga kita juga harus menyampaikan dengan baik. Bukan berarti kita menyampaikan belak-belakan dengan tidak sopan, tapi ada normanya juga ketika kita menyampaikan. Kita juga harus menyampaikan dengan baik, ya. Kita juga harus menyampaikan dengan etika, ya. Dan kita perlu tahu juga bahwa kita sebagai penginjil, pemberita firman, tujuan kita bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi, ya. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegur, ya. Jadi jangan juga kita menyampaikan firman Tuhan untuk menjatuhkan seseorang, tidak juga seperti itu. Tetapi kita sampaikan karena kita sadar bahwa kita ini hanyalah orang yang dilayakan. Artinya juga di balik itu kita sebenarnya tidak layak, dan artinya karena dasar kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi mari kita sampaikan firman Tuhan itu, Injil itu, benar-benar tujuan kita untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan hati manusia. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan.